dosa gulul ini tidak hanya menimpa pelakunya saja, tidak hanya orang yang berbuat gulul saja yang kena dampaknya, tapi juga menimpa kaum muslimin secara umum. Bagaimana kita bisa mendapati hal tersebut? Misalnya kita lihat di dalam peristiwa yang ada pada saat perang Uhud, dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa kekalahan yang diterima oleh kaum muslimin pada saat perang Uhud itu akibat dari gulul, akibat dari penyelewengan amanah yang dilakukan oleh pasukan pemanah. Pada saat pasukan pemanah ini turun dari bukit untuk mengumpulkan harta rampasan perang sebelum dibagi, perbuatan gulul inilah yang menyebabkan yang awalnya kaum muslimin menang dalam perang Uhud gara-gara ada perbuatan gulul yang dilakukan oleh para pemanah yang ada di bukit Uhud, menyebabkan kaum muslimin berbalik menjadi kalah dalam perang tersebut. Bahkan orang-orang terbaik, sahabat-sahabat terbaik waktu itu ada yang bahkan meninggal dunia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud ini terluka, berdarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai kemudian nanti para sahabat yang lain menyangka bahwasanya Nabi sudah meninggal di perang Uhud ini. Coba yang awalnya sudah menang di perang Uhud ini kan kaum muslimin. Yang pertama apa istilahnya ronde pertama menang gitu ya. Tiba-tiba orang-orang yang diamanahkan oleh Nabi jangan sampai turun dari bukit Uhud, terutama bagi para pemanah yang ada di bukit ini. Karena gulul tadi ya, menyelewengkan amanah tadi, dan kemudian tidak lagi menuruti apa yang disampaikan Nabi, akhirnya ikut turun mengambil harta rampasan perang padahal ini belum dibagikan. Dalam kondisi itulah kemudian pasukan kafir yang dipimpin waktu itu Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam berbalik arah menyerang kaum muslimin sampai kocar-kacir kaum muslimin. Banyak orang yang kemudian meninggal dunia, termasuk paman Nabi yang beliau cintai yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi SAW sampai terluka. Maka jamaah rahmati Allah, ini yang menyebabkan karena perbuatan gulul tadi. Jadi gulul itu bukan hanya pribadi orang yang melakukan saja yang kena dampaknya, kaum muslimin secara umum itu juga kena dampaknya. Cobalah ya kalau kita cermati yang misalnya dalam skala negara ini korupsi, itu dampaknya bukan orang yang melakukan saja, ya dia dapat dosa dan seterusnya, tapi yang sengsara siapa? Ya rakyat kan gitu. Dampaknya ini ya bahkan kehancuran negara, kemudian kemunduran negara itu sebabnya karena korupsi, semarak, dan itu sudah menjadi sistem dari atas sampai bawah. Kalau orang melakukan korupsi itu pasti sudah menjadi satu bentuk tidak lama negara itu hancur gitu ya, gara-gara amanah yang tidak ditunaikan tadi.